Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Sudah siap untuk belajar? Iya, masih di tema 4 tentang globalisasi. Subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Baik teman-teman, silakan disiapkan buku dan alat-alat tulisnya. Tujuan pembelajaran ke-1 dan ke-2. Dengan membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Dengan mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Dengan pengamatan, siswa mampu menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik dengan sistematis. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan sikap-sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam keberagaman ekonomi dengan benar. Nah, teman-teman, kita mulai ya dalam materi yang pertama. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Selanjutnya, sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Baik teman-teman, pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan, diantaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam nampaknya tidak bisa dihindari. Baik teman-teman, sekarang tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut, halaman 99 muatan bahasa Indonesia. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara. Paragraf pertama, topik permasalahannya apa saja? Paragraf kedua, deret penjelasnya apa saja? Kemudian paragraf ketiga adalah simpulan dan pesan pribadi dari penulis. Silahkan dikerjakan. Kita lanjutkan ya teman-teman. Cermati pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Halaman 100 muatan IPS. Nomor 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi ini? Nomor 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Silahkan dikerjakan. Berikutnya teman-teman, diskusikan pertanyaan tersebut bersama teman dan tuliskan jawabannya dalam diagram berikut, halaman 100 muatan IPS. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bentuk kerjasamanya apa saja? Kemudian peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggaranya apa saja? Silahkan dikerjakan. Mudah bukan? Baik teman-teman, kita lanjutkan.
Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Nah, teman-teman, sekarang amati cara kerja panel listrik tenaga surya berikut. Iya, ini panel-panel suryanya ya, lempengan-lempengan tadi silikonnya. Nah, ini kemudian masuk ke sini. Iya, kemudian dirubahlah menjadi energi listrik dan kemudian disalurkan ke alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Sekarang tugas teman-teman diskusikan bersama teman juga tentang proses kerja sel surya, halaman 101 muatan IPA. Nah, teman-teman tinggal didiskusikan ya, kemudian nanti dituliskan ini awalnya seperti apa nih. Matahari ya, dari matahari itu diserap di sini di panel-panel silikonnya. Kemudian di sini dirubahlah di sini menjadi muatan listrik, kemudian disalurkan baru ke alat-alat elektronik ya, seperti ini. Baik, silahkan dikerjakan. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ayo, lakukan percobaan berikut. Halaman 102, muatan IPA. Kamu dapat menggunakan beberapa jenis buah atau umbi-umbian sebagai sumber alternatif energi listrik, alat dan bahan. Yang pertama, kentang, bisa diganti lemon atau umbi-umbian yang lain. Yang kedua, lampu LED atau lampu bohlam kecil. Yang ketiga, kabel. Yang keempat, penjepit buaya. Yang kelima, lempengan tembaga. Yang keenam, lempengan seng. Yang ketujuh, untuk mengganti tembaga dan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Baik, teman-teman, sekarang langkah percobaannya adalah yang pertama, tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. Kemudian yang kedua, jepitkan kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Yang ketiga, lihat nyalain lampu yang terjadi ya. Kemudian yang keempat, jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Ini seperti ini ya teman-teman, ini ada 3 buah kentangnya. Kemudian ditusukkan dulu ini lempengannya, lempengan seng dan tembaga. Kemudian kita buatlah di sini ada kabel yang dihubungkan dengan penjepit buaya. Ini tiga-tiganya. Kemudian di sini juga sama ada kabel, ada penjepit buaya dan kita hubungkan ke kabel-kabel ke kentangnya, ke lempengan ini dan kemudian di sini nanti akan ada arus listriknya. Kemudian apakah lampunya nanti akan menyala atau tidak. Baik teman-teman, boleh dikerjakan ya di rumah sama mama sama papa ya. Nah, sekarang buatlah laporan dari percobaan sumber alternatif energi listrik yang kamu lakukan. Halaman 103 muatan IPA. Laporan kegiatan percobaan sumber alternatif energi listrik. Nama percobaannya adalah sumber energi listrik alternatif. Kemudian tujuan percobaannya apa? Alat dan bahannya apa saja? Langkah kerjanya bagaimana? Kemudian kesimpulannya seperti apa? Silahkan dikerjakan. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Amati poster berikut. Apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan? Berpikir global, bertindak lokal. Iya, baik. Teman-teman, dari poster tadi, sekarang kita akan membaca cuplikan berita dari berbagai media. Yuk, cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Import adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja, buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Baik, kita lanjutkan ya. Ikut. Jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau ke mall. Karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa? Indonesia dari zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya. Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang. Sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia.
Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual di pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tidak boleh dilupakan. Nah, teman-teman, berikutnya, mari gunakan produksi dalam negeri. Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Nah, teman-teman, inilah suasana kalau kita berbelanja di pasar tradisional. Ya, baik teman-teman. Potensi pasar dalam negeri sangat besar dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Teman-teman, berikutnya tugas teman-teman adalah berdasarkan teks yang telah kamu baca, coba diskusikan dengan temanmu, berpikir global, bertindak lokal. Tulislah hasil diskusimu pada diagram berikut, halaman 107 muatan PPKN. Nah, teman-teman di sini ya, berpikir global, bertindak lokal. Contoh sikapnya yang positif tentunya apa saja, kemudian bukan contoh sikap, maksudnya contoh-contoh yang tidak perlu kita lakukan. Kemudian di sini pengertian dari berpikir global, bertindak lokal itu apa? Sebutkan. Dan dampak dari hal itu adalah apa saja. Silahkan dikerjakan. Mudah bukan? Baik teman-teman, selesai sudah pembelajaran hari ini. Selamat belajar, tetap semangat dan selalu sehat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.